Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan semua selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, karya keselamatan-Mu bagi umat manusia sungguh mengagumkan. Teguhkanlah harapan kami akan keselamatan-Mu itu dengan bertekun mendengarkan sabda-Mu, agar kami dapat semakin menghidupi kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Matius bab 10 ayat 7-15. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Sungguh, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, para murid diutus untuk pergi mewartakan kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga hadir ditandai dengan sembuhnya orang sakit, bangkitnya orang mati, tahirnya orang kusta, diusirnya setan-setan. Kuasa kejahatan dilenyapkan. Inilah indikator positif kerajaan surga sudah dekat. Dan para murid dipanggil untuk mewartakan itu dengan cuma-cuma. Tidak boleh menuntut imbalan. Mereka telah menerima rahmat dan kasih karunia dari Allah, maka harus mewartakan Injil pula dengan cuma-cuma. Cara mewartakan Injil secara positif dengan cuma-cuma juga ditandai dengan penyerahan diri atas karya penyelenggaraan Allah. Itulah yang dimaksudkan ketika Yesus mengatakan,
Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Para murid dipanggil dan diutus sambil mengandalkan penyelenggaraan Allah di dalam hidup mereka. Penyelenggaraan Allah melampaui segala hal yang bersifat duniawi dan material. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada hal yang menarik dalam Injil pada hari ini saat Yesus mengajak para muridnya untuk memberi salam. Memberi salam itu hakikat murid Kristus. Saling memberi salam, sapa, salam, senyum. Dan kalau salam itu tidak diterima, tidak usah menjadi marah, tersinggung, baper, dan seterusnya. Karena salam itu pada dasarnya adalah shalom, damai sejahtera. Dan ketika shalom, damai sejahtera itu ditolak, maka damai sejahtera itu akan kembali kepada kita yang memberikan salam. Artinya, kita tetap damai sejahtera, tidak perlu menjadi marah, baper, benci, apalagi dendam. Itu yang dimaksudkan ketika Yesus bersabda, apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, berdasarkan Injil pada hari ini, mari kita saling berbagi berkat. Dan dengan saling berbagi berkat secara positif, juga dalam keadaan-keadaan yang negatif yang kita alami, maka kerajaan surga hadir, kita menjadi tanda damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.